us. Maybe we can invite you join with us, oke? Nah, sekarang kita. Halo guys, sebelum lanjut ke videonya, inilah dia live streaming siaran ulang dari Kak Adiba bersama Bang Permata membahas Zailan. Asal mulanya tuh karena banyak di tag sama fans juga Kak Adi waktu pas dia nyanyiin lagu Derita, terus nyanyi lagu Pertengkaran waktu itu. Kayaknya Ulan cocok deh duet sama Jainul, katanya bilang gitu. Coba kita tanya sama yang lagi ini ada 1.500, 1.400 sekian nih. Kira-kira kalau teman-teman itu kemudian nyocok-nyocokin Ulan sama Zain kemudian bikin Zailan tuh alasan yang paling tepat itu apa? Coba ya, nanti kita baca-bacain ya di sini ya. Gitu. Kalau dari Ulan itu karena sering ada yang tag. Iya. Terus kemudian pertama kali ketemu di mana? Di rumah Kak Adi. Oh di sini ya waktu yang itu ya lagi Iya. yang bikin apa dia bikin skripsi pakai lagu Kak Adibal itu ya? Enggak, itu Ulan enggak ada Kak. Oh Ulan ya? Waktu pas Jana ulang tahun kemarin. Kemarin yang dirayain lagi di sini. Sebelumnya Enggak, kan? dia ngejemput ke rumah untuk bareng ke rumah Kak Adi. Oh sebelumnya cuma live. Iya. Oh baru pertama kali ketemu muka itu. Pertama kali ketemu muka itu pas justru pada saat kemarin yang kita seru-seruan sama Jana ya? Iya. Oh tapi kelihatannya udah seru banget gitu ya? Ternyata baru kemarin ketemunya ya? Emang ya teknologi dan sosial media tuh luar biasa ya. Bisa oh cocok karena seiman. Oke itu masuk akal. Nah itu juga sebenarnya salah satu yang memang Wulan sama Kirking itu lebih pas bersahabat. Gitu ya. Gitu kemudian suaranya semuanya bagus. Wah iya. Saya setuju sih, Kirking juga bagus, tapi kalau untuk dangdut klasik memang Zainul itu juga bagus sekali. Aku mah Zailan dong, oke. Chemistry-nya kuat, suaranya bagus, oke. Zailan manis Kak Adi, weh. Cocok sama-sama kalem. Sering live di TikTok, sering live bareng ya, gitu. Terus sama-sama tulus, amin. Ya. Ganteng dan cantik seiman, amin. Oh sahabat tadi, wih cepet banget ya. Jadi belum sempat baca namanya, ya kita bacain chemistry-nya kuat, dia lestari betul Kakak Adi Zailan. Coba Ulan bacain, sambil tersenyum-senyum. Iya oke. Dua-duanya baik, suaranya bagus, chemistry-nya dapet Jailan. Jain tulus orangnya, chemistry-nya kuat banget sama Jain. Suaranya nyatu, mukanya mirip Kak Adi. Emang iya. Berarti kamu laki banget ya mukanya ya? Iya. Oke, terus? Pokoknya janji pasti ditepati. Agamanya bagus, suaranya nyatu. Si Zainul itu sebelum nyanyi dangdut dia tuh emang suka nyanyi lagu-lagu religi gitu. Dia memang sekolahnya juga kuliahnya juga tentang agama sih. Iya. Jadi kalau memang ditanya agamanya bagus itu insya Allah iya. Jadi bisa bimbing pasangannya nanti ya gitu. Terus? Anaknya ganteng dan manis ya. Cocok aja dilihatnya bikin senyum-senyum sendiri. Oke, ya terus keluarganya kompak. Oke, amin ya Allah. Oke, tadi mewakili ya bahwa itu. Tapi sebenarnya saya tuh agak khawatir karena gini, dulu saya tahu banget sih bagaimana dulu support Kirlan itu terhadap Wulan dan Kirking ya gitu. Terus kemudian begitu ada masalah pada marah-marah dan akhirnya fanbase-nya itu agak kurang kompak dulu gitu ya. Jadi dan saya pelajari juga memang kalau fanbase itu terlalu dibanyakin masalah pacarannya atau hubungan pribadinya gitu. Itu justru memang biasanya umurnya nggak panjang. Ya, makanya kenapa saya pesan ke Wulan kalau memang masalah jodoh dan lain-lain itu kan memang sudah ada yang ngatur. Tapi begitu ketemu orang-orang yang memang bertalenta seperti Kirking, Zainul, saya sih lebih mengedepankan bagaimana mereka bisa berkarya sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan sampai kan kayak fans kemarin misalnya kita bicara siapa misalnya fans base yang kuat. Misalnya Gunara. Dulu kan waktu saya rilis Kala Cinta Menghampiri Jiwa itu supportnya luar biasa sampai saya tuh dikirim itu figura yang ada uangnya banyak gitu. Saking mereka itu support banget sama Gunara, apa kabar bagaimana mereka mendukung Gunara ya. Orang saya yang nulis lagunya aja Gunara itu luar biasa kompak. Terus kemudian begitu misalnya si Rara itu kemudian punya yang lain, tiba-tiba Gunaranya udah. Nah saya tuh sebenarnya agak khawatir itu juga sih sebenarnya gitu.
apa namanya, jangan sampai kemudian karena terlalu fokus pada hubungan pribadi, akhirnya apa namanya, jadi begitu memang tidak klik gitu, begitu tidak klik, apa namanya, agak berkurang gitu ya. Terus ada lagi misalnya Hari dan Putri Harput gitu ya. Begitu misalnya mereka tuh terlibat hubungan yang terlalu dekat, kemudian fansnya itu kemudian mencie-ciekannya sedemikian rupa, begitu ternyata memang belakangan mereka tidak berjodoh, saya nggak tahu tuh apa masih jalan apa nggak tuh Harput gitu. Justru harapan saya tuh kalau bisa tuh kayak ya tadi saya bilang kayak Pak Haji dan Bunda Rita, ya Pak Haji dan Umi Elvi itu kan sampai sekarang itu mereka tuh kalau misalnya lagi duet, lagi nyanyi gitu, itu romantisnya luar biasa. Apa namanya, nggak perlu berdekatan, lihat-lihatan aja oke gitu. Atau kayak Phil dan Lesti gitu. Mereka tuh kalau tampil di panggung berduet, itu salah satu chemistry-nya yang memang masih terbaik sampai saat ini untuk anak-anak atau murid-murid KADI ya gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau untuk Zailan saya tahu pribadinya, saya suka juga sama anaknya gitu ya. Maksudnya walaupun dia juara, terus kalau datang itu kelihatan anaknya rendah hati, nggak pedean kalau ketemu KADI, sampai KADI bilang kamu tuh harus pede karena salah satu memang yang diperlukan oleh seorang star itu adalah pede. Berbeda sih ya, rendah hati dengan percaya diri itu berbeda gitu. Tapi mungkin karena memang dia itu excited banget gitu, suka banget ketemu sama Kak Adibal sehingga kemarin waktu ketemu tuh nunduk aja gitu. Tapi kalau sama Wulan dia malah emang sih saya juga lihatnya ini sih ya, lihatnya sih senyum-senyum sih kalau lagi sama Wulan gitu. Ya kenapa? Karena memang mungkin juga Wulannya juga malu-malu, Kirkingnya juga Jainulnya juga malu-malu gitu. Jadi kalau kamu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya ada gimana sih perasaannya waktu sama Kirking, terus sama Zainul itu yang sama itu apa, yang beda itu apa? Apa ya? Mungkin momennya aja sih, kayak momennya pas sama Kirking tuh emang pertama kali ketemu langsung klik, langsung akrab, langsung apa. Ini juga sama Kak Jan, sama pertama kali ketemu emang enggak langsung banget, cuman dia juga bisa mengimbangi Wulan yang pecicilan yang gitu-gitulah. Iya. Kalau aku sih ngeliatnya beda. Waktu dulu pertama-tama kali sama Kirking itu yang pecicilan tuh Kirking. Wah Wulan, pesan ini gitu. Jadi pokoknya anaknya tuh seru banget gitu ya. Terus pecicilan dan repot gitu. Maksudnya ayo coach, ayo Wulan, ayo gini, ayo makan, ayo gini gitu. Itu kalau sama Kirking ya. Kalau sama Zainulnya tuh yang cool, Wulannya ayo Zen gitu. Jadi iya nggak sih anaknya kalau Kirking tuh dia seru, heboh, repot gitu. Kalau Kirlan lebih ke kalem, kalau Zainul lebih ke kalem, terus santai gitu. Ya nggak sih? Betul nggak sih? Betul. Kemarin aja pas mau berangkat ke sini mungkin kalau nggak ada Ram ya, kayak ya es batu pada diem-diem gitu. Nggak ada ngobrol, jadi harus dipancing dulu. Iya, enggak, memang anaknya, kalau memang saya bandingkan, kalau Kirking itu dia anaknya tuh wah menyala-nyala, seru gitu ya. Kalau Zailan ini adem. Maksudnya ademnya itu membawa kenyamanan yang berbeda gitu. Orangnya itu senyum, mendengar gitu ya. Jadi menurut saya Zainul itu adalah pendengar yang baik gitu. Dan itu penting loh kalau kita punya temen atau punya pasangan, itu adalah pasangan yang banyak mendengar gitu. Kalau kamu kan udah rempong kan gitu. Nah jadi makanya saya bilang tadi kalau sama Kirking terus sebenarnya Wulan itu lebih pas, itu memang bersahabat, berteman baik, karena memang kalau jalan itu seru banget gitu ya. Jalan itu seru banget gitu. Kalau sama Zainul itu memang kalau diajak untuk nyanyi, kerja dia oke. Ya,
Kalau Kirking tuh paling suka jalan-jalan. Iya. Ya, kalau Zainul tuh kalau WA saya, Kak Adibal mau dateng gitu. Misalnya mau pengen bikin ini gitu. Itu kalau Zainul. Pengen ini Kak ngulik lagu inilah. Kalau Kirking beda lagi. Coach, ada waktu untuk jalan-jalan kapan gitu. Nah, dua-duanya asik ya. Jadi makanya sayang sekali sih kalau memang misalnya kalau memang kemudian ada yang misalnya kesel sama Kirking tuh sayang karena Kirking is very 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 good person. Dia sangat baik anaknya. Ya. Dan Zailan juga orang yang sangat menyenangkan. Zainul juga orang yang sangat juga asik juga, rajin juga dan lagi semangatnya ngejar karirnya. Gitu dan gitu sih ya. Bang Wangki, apa tuh Wangki? Kir. Tapi Kir, ya kalau gentle dan tidak gentle itu tidak bisa dilihat dari sikap ya. Kan kita juga nggak tahu orang seperti apa ya, belum tentu. Dan menurut saya juga Kirking itu kan juga bahasa Indonesianya juga belum banyak. Jadi mungkin ada salah-salah penyampaian. Jadi dimaklumi, tapi kalau secara pribadi anak itu juga oke, ya. Zailan seiman, seagama cocok, oke, ya. Terus Zailan gitu ya. Oke, Zainul banyak senyum ya. Zainul itu banyak senyum, kalau Kirking banyak tertawa. Nah, itu beda apa? Ya kan? Betul Kak. Ya, kalau ketemu Kirking tuh seru lah. Kalau ketemu Zainul tuh adem, senyum terus dia, gitu ya. Hampir mirip. Sama siapa Oke. Ini Zainul lagi nonton gak atau lagi di pesawat ya? Udah nyampe. Udah sampai. Oh, kamu paling tahu ya, Sheila. Langsung tahu loh ya. Mungkin itu saja yang bisa Mimin berikan atau Mimin siarkan siaran ulang dari live streaming Kak Ariba bersama Bulan Permata membahas mengenai Zailan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. See you next